Lu ngerasa makin hari makin susah fokus, makin gampang lupa, ide mentok mulu. Bisa jadi otak lu lagi rusak pelan-pelan, dan parahnya, lu sendiri yang nyebabin itu. Gue bakal kasih lu 11 kebiasaan yang tanpa sadar lu lakuin tiap hari, yang pelan-pelan ngehancurin otak lu. Siap? Gue nggak pakai basa-basi. Mari kita bahas. Lu pernah nggak sih lagi ngerjain satu hal, tiba-tiba buka chat, bales notif, terus scroll IG bentar, terus balik lagi ke kerjaan, terus bingung, tadi gue ngapain ya? Nah, itu multitasking. Dan sayangnya, kita semua ngerasa multitasking itu keren. Kayak sibuk tuh tandanya produktif. Padahal kenyataannya multitasking tuh ngerusak otak lu pelan-pelan. Serius. Otak kita sebenarnya nggak dirancang buat ngelakuin 2 kerjaan kognitif berat dalam satu waktu. Kita bisa denger lagu sambil nyapu, iya. Tapi lu nggak bisa nulis email penting sambil dengerin orang ngomong serius di telepon. Itu bukan multitasking, itu lompat-lompat fokus dan otak lu bayar mahal tiap kali lu lakuin itu. Setiap kali lu lompat dari satu tugas ke tugas lain, otak lu tuh kayak harus shifting gear lagi. Kayak mobil manual, pindah gigi, gas lagi. Dan ini butuh energi. Lu kira lu hemat waktu, padahal yang ada lu buang energi mental. Parahnya lagi, ini ninggalin efek samping. Lu jadi gampang capek. Lu ngerasa sibuk tapi nggak ada yang kelar. Dan yang paling ngeselin, lu ngerasa makin bodoh. Bukan karena IQ lu turun, tapi karena kapasitas memori kerja lu, alias working memory, makin penuh dan makin sering terganggu. Bayangin RAM laptop lu cuma 4 GB, terus lu buka Chrome, Spotify, Zoom, Premiere Pro, dan Adobe After Effects sekaligus. Nggak heran kan kalau nge-lag? Nah, otak lu juga gitu. Dan yang bahaya, multitasking itu bikin candu. Lu ngerasa puas banget tiap kali bisa ngehandle banyak hal sekaligus. Lu dapet dopamin dari ngecek notif, dari merasa aktif, tapi sebenarnya itu ilusi. Karena yang lo lakuin cuma geser-geser tugas tanpa ada yang selesai maksimal. Produktivitas itu bukan soal seberapa banyak yang lo pegang, tapi seberapa dalam lo bisa fokus di satu hal, dan nyelesain itu dengan kualitas tinggi. Multitasking juga ngerusak cara lo mikir. Lo jadi kehilangan kemampuan buat berpikir dalam. Lo kesulitan buat konsentrasi lebih dari 10 menit. Lo kebiasaan ngecek dulu bentar, dan tiap kali lo balik, lo butuh waktu lagi buat ingat, buat nyambung, buat ngeriset. Dan ini bukan teori doang. Ada riset dari Stanford yang bilang orang yang sering multitasking tuh performanya lebih jelek dibanding yang fokus di satu hal. Mereka lebih gampang terdistraksi, kurang mampu menyaring informasi penting, dan susah ganti konteks dengan efisien. Jadi, bukannya makin pinter, lu malah kayak jadi lemot modern. Sekarang bayangin gini, lu pengusaha, lu punya ide bagus, tapi lu buka WhatsApp tiap 5 menit. Scroll TikTok buat refreshing. Balas email di tengah meeting. Lu kira lu kerja keras, tapi sebenarnya lu cuma kerja banyak tanpa kedalaman. Padahal kualitas keputusan, kreativitas, dan strategi itu muncul dari deep work, bukan dari sibuk-sibukan. Dan multitasking ini nggak cuma ngerusak performa kerja doang. Ini juga nyerang hubungan lu. Lu ngobrol sama pasangan sambil main HP. Lu makan sambil nonton. Lu nge-gym sambil scroll medsos. Akhirnya apa? Lu nggak hadir di momen itu. Lu secara nggak sadar bikin hubungan lu dangkal karena perhatian lu selalu dibagi 2. Makanya kalau lu bener-bener mau ngerasain hidup yang mindful, produktif, dan kuat secara mental, lu mesti stop glorifikasi multitasking. Itu bukan skill, itu jebakan zaman digital. Coba mulai dari hal simple. Matikan notifikasi yang nggak penting. Fokus 25 menit ke satu tugas, baru break. Metode Pomodoro bisa bantu. Selesain satu hal, baru pindah ke hal lain. Latih otak lu buat monotasking, bukan multitasking. Percaya deh, lu bakal kerasa lebih tenang, lebih fokus, dan hasil kerja lu bakal jauh lebih berkualitas. Gak perlu jadi Superman, cukup jadi orang yang fokus dan sadar, itu udah jauh lebih powerful hari ini. Lu pernah nggak sih bangun tidur langsung buka HP, scroll TikTok, IG Reels, atau YouTube Shorts? Tadinya cuma mau lihat bentar, tahu-tahu udah 1 jam aja. Dan lu juga nggak inget tadi lihat apa. Itu dia yang gue maksud, konten sampah. Bukan berarti semua konten hiburan jelek ya. Tapi kalau tiap hari yang lu konsumsi cuman prank, drama, gosip, atau yang cuman goblok-goblokan doang, lama-lama otak lu beneran ikut tumpul. Masalahnya gini, otak lu tuh kayak tanah subur. Apapun yang lu tanam di situ bakal tumbuh. Kalau tiap hari yang lu tanam itu konten receh, cepat, dangkal, dan random, ya wajar aja kalau lu makin hari makin susah fokus, makin gampang terdistraksi, dan susah mikir panjang. Lu ngerasa capek, padahal lu nggak ngapa-ngapain. Itu karena energi otak lu habis buat ngolah data yang nggak penting. Dan itu terus kejadian setiap hari. Sekarang coba lu pikirin, selama 1 minggu ini, berapa banyak video yang lu tonton yang bener-bener nambah wawasan lu? Berapa banyak konten yang lu konsumsi yang beneran bikin lu mikir dalam? Berapa banyak yang cuma buat ketawa doang tanpa inget isinya 5 menit kemudian?
Itu yang bahaya. Karena lama-lama lu kebiasaan buat terhibur terus tapi nggak tahan sama yang butuh fokus atau proses panjang. Baca buku jadi males. Nonton video panjang udah skip-skip dari menit 1. Ngobrol sama orang juga jadi susah nyambung karena topik serius nggak bisa lu ikutin. Dan otak lu makin dilatih buat cari dopamin cepet. Satu video lucu itu dopamin. Satu notif masuk itu dopamin. Satu komen dapat likes itu dopamin. Tapi, lu makin hampa. Masalahnya, algoritma itu nggak peduli sama kualitas hidup lu. Mereka cuma pengen satu hal, waktu lu. Semakin banyak waktu lu dikasih ke layar, semakin mereka seneng. Tapi semakin sedikit energi lu buat mikir kritis, buat kreatif, buat bikin sesuatu. Gue bukan anti hiburan bro, gue juga suka scroll TikTok kadang. Tapi kita harus sadar, lu adalah apa yang lu konsumsi. Kalau 90% waktu lu habis buat nonton yang receh, maka 90% otak lu juga kebentuk dari hal receh. Dan ini beneran bisa ngaruh ke hidup lu jangka panjang. Lu jadi gampang bandingin hidup sama orang lain. Ngelihat orang sukses di umur 20 bikin lu ngerasa gagal. Ngelihat orang pamer barang, lu jadi insecure. Padahal lu cuma lihat highlightnya, bukan proses berdarah-darahnya. Terus, karena otak lu udah kebentuk buat suka yang instan, lu juga jadi pengen hasil yang cepat. Pengen cepet kaya, pengen cepet viral, pengen cepet sukses, tapi nggak tahan proses. Dan itulah kenapa sekarang makin banyak orang yang gampang nyerah, gampang bosen, gampang ngerasa, gua nggak cukup baik. Padahal cuma karena mereka terlalu banyak konsumsi konten instan yang isinya tipu-tipu. Solusinya gimana? Ya bukan tiba-tiba puasa sosmed total. Itu nggak realistis. Tapi lo bisa mulai dari hal kecil. Atur screen time lo. Pilih konten yang emang lo butuh. Bukan cuma yang lewat doang. Ganti 30 menit scroll dengan 30 menit baca atau denger podcast. Ikut kursus online, belajar hal baru atau apapun yang nambah skill. Dan ini penting, kasih waktu buat otak lo diem. Nggak dikasih distraksi, nggak dikasih stimulan. Kadang kita lupa. Kebosanan itu penting. Dari bosan itu muncul ide. Dari diam itu muncul refleksi. Tapi kalau otak lo nggak pernah dikasih waktu buat diam, dia juga nggak pernah punya waktu buat tumbuh. Jadi kalau lo ngerasa hidup lo stuck, pikiran lo berat, ide nggak keluar. Mungkin bukan karena lo kurang pinter, tapi karena lo terlalu banyak ngasih makan otak lo dengan hal yang nggak penting. Mulai sekarang, jadiin konsumsi konten lo itu kayak lo milih makanan. Sesekali boleh cheat day. Tapi jangan tiap hari makan gorengan bro. Otak lo berhak dikasih nutrisi yang layak. Lo pasti sering dengar quotes kayak, lo tidur 8 jam. Elon Musk nggak tidur demi ngejar mimpi. Gue tidur 4 jam, sisanya kerja bro. Hustle culture. Kelihatannya keren ya. Padahal, itu bukan produktif. Itu bego romantis. Banyak orang sekarang ngerasa bangga karena begadang terus. Tidur cuma 3-4 jam. Bangun subuh, langsung kerja, minum kopi 3 kali sehari. Terus upload foto meja kerja jam 2 pagi. Padahal, isi kepalanya udah kayak mie instan kelamaan direbus, lembek dan bleber kemana-mana. Masalahnya kita hidup di budaya yang nganggap sibuk sama dengan hebat. Dan capek dianggap validasi kalau lu udah kerja keras. Padahal bro, kurang tidur itu bukan bukti lu produktif. Itu bukti lu nggak ngerti cara kerja otak lu sendiri. Tidur itu bukan jeda, tidur itu proses penting. Waktu lu tidur, otak lu tuh kayak lagi bersih-bersih rumah. Ngebuang sampah informasi nggak penting, ngerapihin memori, nyimpen pelajaran dan recharge mental lo. Kalau lo skip tidur buat kerja, ya lo kerja pakai otak setengah rusak. Efeknya, lo jadi susah fokus. Daya ingat lo drop. Lo gampang banget emosian. Keputusan lo ngawur. Ide lo mandek mentok mulu. Dan itu bukan cuma gue yang bilang. Penelitian dari Harvard sampai WHO nunjukin, kurang tidur bisa nurunin kemampuan kognitif lo kayak orang mabuk. Bayangin. Lu kerja sambil ngantuk berat itu efeknya sama kayak orang bacok alias bacot plus kopi. Maksain mikir tapi isinya berantakan semua. Yang lebih ironis lagi, lu ngorbanin tidur biar kerjaan kelar. Tapi karena ngantuk lu ngerjainnya lebih lama dan lebih jelek. Jadi waktu yang lu curi dari tidur malah bikin performa lu nggak worth it. Nah terus kenapa orang masih bangga dengan kurang tidur? Karena kita hidup di era performatif. Orang lebih sibuk nunjukin dirinya produktif daripada beneran jadi produktif. Upload kerja sampai pagi, edit video sampai subuh. Deadline sambil merem. Padahal, kualitas kerjaannya biasa aja. Lu tahu apa yang lebih produktif daripada kerja sampai subuh? Tidur cukup, bangun segar, dan kerja fokus 3 jam tanpa distraksi. Itu baru kerja cerdas, bukan kerja panik. Gua ngerti kadang hidup maksa lu buat begadang. Ada kerjaan lembur, side project, urusan keluarga. Tapi kalau itu jadi gaya hidup lu tiap hari, lu lagi ngegali lubang buat otak lu sendiri. Dan jangan lupa, kurang tidur itu juga ngaruh ke imun tubuh, keseimbangan hormon, berat badan, kesehatan mental. Nggak tidur 1-2 hari mungkin nggak kerasa langsung. Tapi kalau bertahun-tahun lu ngelakuin itu,
Lu bisa burnout, depresi, jantung kena, otak lu lemot, badan lu gampang sakit. Lu bukan robot. Lu bukan Elon Musk. Dan jujur aja, Elon Musk juga tidur, bro. Dia nggak upload doang, tapi kita yang salah nangkep. Kalau lu bener-bener pengen jadi versi terbaik diri lu, bukan cuma sibuk, tapi beneran fokus, tajam mikir, dan stabil emosinya, tidur tuh pondasi. Bukan pilihan terakhir. Gue tahu rasanya pengen ngelakuin banyak hal. Pengen sukses cepat, pengen ngejar semua target. Tapi lu juga harus realistis sama mesin utama lu. Otak lo. Baterai HP aja lo cas semalaman. Masa otak lo cuekin? Mulai sekarang stop glorifikasi, kerja sampai pagi. Karena bukan lo yang kontrol otak lo, tapi otak lo yang pelan-pelan mogok dan lo baru sadar pas udah terlambat. Jadi bukan soal tidur berapa jam, tapi kualitasnya dan mindsetnya. Kerja keras boleh, tapi jangan sampai lo mati pelan-pelan cuma karena lo pengen kelihatan sibuk. Lu sadar nggak sih, sekarang makanan tuh gampang banget didapet. Tinggal klik aplikasi, 15 menit nyampe. Tinggal buka kulkas, pasti ada minuman manis, frozen food, atau mie instan standby. Cepet, murah, enak, tapi efeknya ngacauin otak lu pelan-pelan. Serius. Banyak orang kira makanan cuma ngaruh ke perut. Padahal, makanan tuh bahan bakar utama otak. Kalau bahan bakarnya sampah, ya performa otaknya juga ikut sampah. Lu pernah ngerasa, habis makan kenyang tapi ngantuk parah, susah fokus, emosi nggak stabil, ngerasa buntu terus padahal kerjaan numpuk. Coba lihat lagi apa yang lu makan. Kebanyakan dari kita, apalagi yang hidupnya cepat dan sibuk, udah kebiasa makan praktis. Fast food, minuman gula tinggi, cemilan asin gurih, gorengan, dan makanan kemasan. Sekali dua kali oke lah. Tapi kalau tiap hari, itu bukan nutrisi, itu penghancur mental secara perlahan. Otak kita itu organ yang paling rakus. Walaupun ukurannya cuma 2% dari berat badan, dia ngabisin 20% energi tubuh. Dan energi itu datang dari makanan. Kalau lu kasih makanan tinggi gula, tinggi lemak trans, rendah serat, efeknya langsung. Inflamasi otak, mood swing, dan daya ingat menurun. Makan junk food tiap hari tuh bikin lu kayak jalan terus di kabut tebal. Nggak tajam mikir, gampang terdistraksi, dan sering ngerasa hampa. Dan ini bukan cuma teori doang. Penelitian nunjukin, orang yang makan tinggi processed food punya risiko lebih besar kena depresi, kecemasan, bahkan Alzheimer. Kenapa? Karena makanan ngerusak mikrobioma usus. Dan usus itu punya koneksi langsung ke otak lo lewat gut-brain axis. Kalau usus lo kacau, sinyal ke otak juga ikut kacau. Lo makan gorengan, minuman soda, mie instan, ciki, semuanya ngasih lo dopamin cepet. Rasanya puas, tapi itu cuma ilusi. Setelah itu, otak lo malah makin capek. Kayak lo dikasih semangat palsu, tapi habis itu mental lo drop. Yang lebih parah, kebiasaan makan sembarangan itu ngerusak siklus energi harian lo. Lo jadi butuh kopi terus, ngemil terus, makan manis tiap sore. Karena sistem gula darah lo roller coaster. Pagi semangat, siang drop, sore loyo, malam craving. Besoknya, ulang lagi. Dan jangan salah, ini nyambung ke cara lo kerja, cara lo mikir, dan cara lo ngambil keputusan. Otak lelah bikin lo nunda-nunda, bikin lo gampang nyerah, bikin lo overthinking dan gak rasional. Banyak orang mikir, gue burnout karena kerjaan. Padahal kadang, lo cuma kurang makan sayur, kurang minum air putih, dan kebanyakan makan gorengan. Coba deh jujur, kapan terakhir kali lo makan makanan utuh? Yang nggak digoreng, nggak dikasih MSG, nggak dibungkus plastik. Kapan terakhir kali lu sarapan dengan buah dan protein, bukan kopi sama roti manis doang? Kapan terakhir kali lu minum air putih 2 liter sehari, bukan teh manis dan es kopi susu terus? Tubuh lu tuh mesin, dan otak lu adalah prosesor utama. Kalau tiap hari lu kasih gorengan, mie, ciki, boba, dan makanan cepat saji, ya jangan heran kalau performa lu stuck di situ-situ aja. Gue nggak bilang lu harus jadi food police, harus makan bersih 100% tiap hari. Nggak realistis juga. Tapi lu mesti sadar, kalau lu pengen otak yang tajam, mood yang stabil, dan energi yang tahan lama, lu harus mulai jaga apa yang masuk ke mulut lu. Mulai dari hal kecil. Ganti 1 cemilan jadi buah potong. Tambahin sayur di tiap makan. Kurangin minuman gula tinggi. Minum air putih cukup. Jangan skip sarapan, apalagi langsung minum kopi. Dan yang paling penting, jangan bangga bisa kerja keras kalau pola makan lu hancur. Itu bukan produktif. Itu pelan-pelan bunuh diri versi modern. Junk food equals junk brain. Mau otak lu tajam, mulut lu harus disiplin. Karena performa otak itu bukan dari niat doang, tapi dari nutrisi juga. Lu pernah ngerasa kayak semua orang di sekitar lu tuh ada, tapi lu tetap ngerasa kosong. Rame, tapi sendiri. Online tiap hari, tapi nggak ada yang bener-bener ngerti. Bercanda di grup WA, tapi di dalam hati kayak ada ruang kosong yang nggak bisa lu jelasin. Itu namanya kesepian. Dan parahnya banyak orang ngalamin ini, tapi pura-pura kuat, apalagi cowok. Dari kecil kita diajarin, cowok tuh tahan banting. Jangan manja, jangan baper, jangan ngeluh.
Akhirnya, banyak dari kita tumbuh dengan mindset, curhat sama dengan lemah, cerita masalah sama dengan bebanin orang, kelihatan sedih sama dengan malu. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Lu simpen semua sendiri, lu pikir lu kuat, tapi pelan-pelan lu mulai ngerasa capek, datar, hampa. Lu mulai malas ngobrol, malas ketemu orang, dan ngerasa kayak nggak ada satupun yang bakal ngerti lu. Kesepian itu bukan karena lu nggak punya temen, tapi karena lu ngerasa nggak ada tempat buat jadi diri sendiri. Dan ini pelan-pelan ngerusak. Karena kalau lu nggak pernah cerita, nggak pernah ngelepas, semua emosi itu numpuk. Dan satu saat lu meledak. Bukan marah, tapi mungkin tiba-tiba nangis. Atau tiba-tiba lu hilang arah, ngerasa stuck, nggak ada gairah, nggak tahu harus ngomong apa ke siapa. Manusia tuh makhluk sosial, bro. Tapi bukan cuma soal nongkrong atau seru-seruan. Kita butuh koneksi yang dalam, yang jujur, yang bikin kita ngerasa dimengerti, bukan cuma ditemani. Masalahnya makin gede, makin dikit tempat buat curhat yang aman. Kita takut dinilai, takut dijudge, takut jadi bahan omongan. Akhirnya kita mikir, udahlah simpen sendiri aja. Dan ini makin parah karena media sosial. Lo lihat semua orang kayaknya bahagia, sukses, produktif. Tiap hari upload kerjaan, liburan, couple goal, self-reward. Padahal mungkin mereka juga lagi kesepian, sama kayak lo. Kita semua pamer bagian terang dari hidup kita, tapi nggak pernah nunjukin sisi gelapnya. Akhirnya, kita ngerasa cuma kita yang berantakan, yang lain kelihatan punya arah. Kita ngerasa gagal, padahal kita cuma manusia. Kalau lo nggak pernah cerita, bukan cuma mental lo yang kena, tapi juga fisik lo. Kesepian itu bisa naikin hormon stres, bikin imun tubuh lo lemah, tidur lo kacau, fokus lo pecah, dan lama-lama lo bisa depresi tanpa sadar. Makanya, jangan anggap remeh curhat. Curhat itu bukan soal drama, bukan soal lemah, tapi soal ngeluarin isi kepala biar lo bisa nafas. Kadang lo nggak butuh solusi, lo cuma butuh didengerin. Ada orang yang bisa duduk, dengar, dan bilang, "Om, gue ngerti." Dan itu udah cukup banget buat ngurangin beban. Kalau emang nggak punya teman buat curhat sekarang, tulis. Serius, tulis di jurnal, ketik di notes, atau rekam suara sendiri. Ngomong ke diri sendiri itu juga bentuk rilis. Tapi jangan simpen semua sendiri. Karena beban emosi itu kayak ransel. Semakin lama lu bawa sendirian, semakin berat, semakin bikin lu bungkuk. Sampai akhirnya lu jatuh dan gak kuat bangun lagi. Dan satu hal lagi, kalau lu lihat temen lu mulai menjauh, jarang cerita atau kelihatan gak semangat, jangan tinggalin. Kadang orang yang kelihatan baik-baik aja itu justru yang paling butuh ditanya. Lu lagi baik-baik aja gak, bro? Kita gak butuh ratusan followers. Kita cuma butuh 1-2 orang yang bisa kita percaya. Yang bisa dengar tanpa ngejudge, yang bisa peluk tanpa tanya-tanya. Jadi jangan nunggu meledak baru cerita. Nggak usah nunggu hancur dulu baru minta tolong. Mulai sekarang, kasih ruang buat lo jadi manusia. Karena kuat itu bukan berarti diem. Kuat itu berani cerita sebelum lo ambruk. Lo sadar nggak sih, makin kesini, makin banyak dari kita yang hidupnya bener-bener kayak tanaman hias. Bangun tidur, duduk. Kerja, duduk. Makan, duduk. Nonton, duduk. Main HP, tiduran. Scrolling TikTok sampai ketiduran. Bangun, ulang lagi. Badan kita tuh literally hampir nggak gerak. Paling banter ke dapur, ke toilet, abis itu balik lagi ke kasur. Dan anehnya, ini dianggap normal. Padahal itu bukan hidup. Itu slow mode ke arah penyakit. Rebahan itu nikmat. Tapi kalau tiap hari, tiap waktu jadi gaya hidup itu udah bahaya, bro. Lu ngerasa gampang capek, padahal nggak ngapa-ngapain. Tidur 9 jam tapi bangun masih lemes. Ngantuk terus walau udah ngopi. Dan parahnya lu mulai ngerasa males ngapa-ngapain, kehilangan motivasi, dan badan lu kayak berat buat gerak. Kenapa bisa gitu? Karena badan lu nggak diciptakan buat pasif. Tubuh manusia tuh didesain buat gerak. Bukan rebahan 16 jam sehari sambil nonton video orang lain olahraga. Begitu lu berhenti gerak, semua sistem tubuh juga ikut melambat. Metabolisme lu turun, sirkulasi darah lu jelek, otot lu lemah, postur lu hancur, dan pelan-pelan, mental lu juga makin tenggelam. Iya, mental. Banyak yang belum paham. Gerak fisik itu ngaruh ke mental health. Pas lu gerak, badan lu ngelepasin endorfin, hormon yang bikin lu ngerasa lebih happy, relax, dan tenang. Tapi kalau lu mager mulu, yang keluar malah kortisol terus, hormon stres. Makanya lu jadi gampang anxious, gampang cranky, gampang overthinking. Dan ini siklus yang jahat banget. Makin lu mager, makin lemes. Makin lemes, makin males gerak. Makin males gerak, makin drop mood lu. Ujungnya, lu rebahan tapi kepala lu riuh. Gak tenang, gak damai. Cuma scroll buat kabur dari pikiran sendiri. Apalagi sekarang semua serba instan. Makanan tinggal order, belanja tinggal klik, hiburan tinggal buka HP. Bahkan ngobrol pun cukup di chat. Akhirnya, tanpa sadar kita makin jauh dari tubuh kita sendiri. Padahal lu nggak perlu nge-gym 2 jam buat mulai gerak.
Nggak usah ikut kelas HIIT atau maraton. Cukup 5-10 menit gerakin badan. Stretching, jalan kaki keliling rumah, push up 5 kali, naik turun tangga. Yang penting badan lu tahu, gue masih dipakai loh. Tubuh lu tuh kayak mesin. Kalau kelamaan nggak dipakai, dia jadi karatan. Otot lu makin lemah, sendi lu makin kaku, dan hal paling simpel jadi effort banget kayak naik tangga atau berdiri lama dikit. Dan yang lebih parah, kalau ini lu lakuin bertahun-tahun, efeknya permanen. Risiko diabetes naik, jantung lemah, tulang gampang kropos, berat badan naik pelan-pelan, dan kualitas hidup lu drop total. Semua ini bukan buat nakut-nakutin, tapi lu harus sadar, rebahan mulu tuh bukan healing. Itu perlahan ngerusak diri sendiri. Boleh santai, boleh istirahat. Tapi kalau tiap hari hidup lu cuma antara kasur, kamar mandi, kasur lagi, itu bukan istirahat. Itu pelarian. Mulai dari yang simple, gerakin badan 5 menit tiap bangun tidur. Jalan kaki sambil denger lagu. Stretching sebelum tidur. Pokoknya kasih sinyal ke tubuh. Lu masih hidup, masih bergerak, dan masih mau rawat diri. Karena satu hal yang pasti, lu nggak bakal bisa kejar mimpi kalau badan lu aja nggak lu jaga. Mau otak tajam, badan lu harus aktif. Mau semangat kerja, badan lu harus bergerak. Mau sehat mental, fisik lu harus lu ajak hidup juga. Karena hidup itu bukan cuma soal ide besar, tapi juga soal gerakan kecil yang lu lakuin tiap hari. Pernah nggak sih, lu udah capek seharian, badan udah rebahan, lampu udah mati, HP udah dimatiin. Tapi otak lu malah nyala. Tiba-tiba mikir semuanya. Dari hal sepele kayak, tadi gue ngomong ke dia terlalu jutek nggak ya? Sampai yang berat kayak, sebenarnya gue hidup buat apa sih? Itu dia. Overthinking malam-malam. Penyakit semua orang dewasa yang sok tenang siang hari tapi perang di kepala pas malam. Dan lucunya, otak tuh pinter banget cari bahan buat diputer-puter. Mulai dari masa lalu, hal yang nggak bisa lo ubah lagi. Terus mikir masa depan, yang bahkan belum tentu kejadian. Sampai mikir hal-hal random kayak, gimana kalau dulu gue ngambil jurusan lain? Gimana kalau gue gagal lagi besok? Kenapa ya gue ngerasa nggak cukup terus? Padahal besok pagi harus kerja, harus produktif, harus bangun pagi. Tapi otak lu muter terus kayak ada playlist kegelisahan tiada akhir yang di-repeat 24 jam. Dan lu cuma bisa diem. Ngelamun sambil mandang langit-langit kamar. Mata melek, badan capek, tapi pikiran muter nggak kelar-kelar. Masalahnya, ini bukan soal lu kurang tidur doang. Tapi ini soal beban mental yang nggak pernah lu lepas. Lu simpen semua sendiri, lu tahan siang-siang dan akhirnya keluar semua. Pas dunia lagi sepi. Karena emang gitu kan? Malam tuh sunyi, dan di saat sunyi, suara paling keras itu dari pikiran lu sendiri. Overthinking itu bikin capek bukan karena mikirnya, tapi karena lu nggak dapet jawaban, lu ngerasa stuck, kayak nyari solusi di tempat yang nggak ada pintunya. Dan makin lu mikir, makin kabur semuanya. Makin lu paksa tenang, makin ribut isinya. Makin lu bilang udah jangan dipikirin, baru makin jadi dipikirin. Padahal banyak hal yang lu pikirin itu belum tentu benar. Kadang cuma asumsi, kadang cuma ketakutan yang dibesar-besarin, kadang cuma luka lama yang belum lu obatin tapi suka muncul tiba-tiba. Dan lucunya, otak lu tuh bisa jahat banget. Dia bisa bikin lu ngerasa gagal padahal lu lagi berproses. Dia bisa bilang lu sendirian padahal banyak orang di luar sana juga ngerasain hal yang sama. Cuma kita semua sama-sama jago, pura-pura kuat. Overthinking tiap malam itu bukan karena lu lemah, tapi karena lu terlalu banyak mikir sendiri, terlalu jarang cerita, terlalu keras sama diri sendiri. Lu pengen semua perfect, pengen gak salah, pengen jadi versi terbaik lu tiap hari. Tapi kenyataannya lu juga manusia, kadang lu capek, kadang lu ragu, kadang lu ngerasa gagal. Dan itu wajar. Yang gak wajar tuh kalau lu terus maksa semua baik-baik aja sambil lu makin hancur dalam diam. Kalau overthinking lu tiap malam udah ganggu tidur, ganggu kesehatan, ganggu kerjaan, ganggu hidup, lu harus stop bilang, ini cuma lagi kepikiran dikit. Enggak, ini serius. Lu harus mulai punya waktu buat ngeluarin semua itu. Bukan buat nyari solusi cepat, tapi buat ngasih ruang ke diri lu sendiri buat istirahat. Bisa lewat nulis, cerita ke temen yang dipercaya, atau sekadar dengerin suara lu sendiri tanpa ngejudge. Karena semakin lu dengerin isi kepala lu, semakin lu kenal siapa diri lu sebenarnya. Dan dari situ, lu baru bisa mulai beresin satu-satu. Coba deh pikirin, dari bangun tidur sampai tidur lagi, berapa lama waktu lu habis cuma buat duduk depan layar, bangun tidur, buka HP, scroll dulu notif, lanjut scroll Instagram, TikTok, Twitter, kadang sampai 1 jam sendiri padahal belum cuci muka. Terus kerja atau kuliah, buka laptop, meeting Zoom, ngetik laporan, buka spreadsheet, pindah ke layar HP lagi kalau bosen, siang makan sambil nonton YouTube, malam nonton Netflix, sambil scroll TikTok lagi, terus tiba-tiba udah jam 1 pagi. Dan lu sadar, gue literally duduk doang seharian,
Layar terus, mata perih, leher kaku tapi nggak bisa berhenti. Ini udah jadi gaya hidup. Dan yang bahaya, kita udah ngerasa ini hal biasa. Padahal, duduk lama di depan layar itu bener-bener ngerusak tubuh pelan-pelan. Nggak cuma bikin mata capek, tapi juga bikin postur tubuh makin hancur. Lu bungkuk tanpa sadar. Leher lu maju ke depan. Pundak naik. Dan punggung lu kaku kayak papan triplek. Belum lagi tangan pegel gara-gara ngetik terus, pinggang nyeri, dan kaki mulai kesemutan. Itu semua karena lu diem kelamaan. Ironis ya, teknologi bikin hidup makin gampang tapi juga pelan-pelan bikin badan kita rusak. Dan bukan cuma soal fisik, mental juga kena. Lu duduk di depan layar 8-10 jam sehari tapi seringnya nggak bener-bener fokus. Lu switch tab sana-sini, buka medsos, terus balik lagi ke kerjaan. Otak lu jadi kayak tab browser yang kebuka 20 sekaligus, nggak pernah shutdown, nggak pernah tenang. Mata capek, otak overheat, tapi lu tetap duduk karena ngerasa harus produktif. Padahal yang lu lakuin kadang cuma berpura-pura sibuk di depan layar. Dan lucunya lagi, pas sudah kelar kerja pun, kita masih balik lagi ke layar buat hiburan, padahal tubuh lo udah minta istirahat, mata lo kering, tapi lo tetap buka HP, nonton video sampai ketiduran. Terus pagi-pagi ngeluh, kok gue capek terus ya padahal nggak ngapa-ngapain. Nah itu dia, karena lo nggak gerak, lo duduk lama, mata lo kerja terus tapi badan lo nggak pernah diaktifin. Otak kerja, tapi tubuhnya dimatiin. Dan efek jangka panjangnya, metabolisme melambat, berat badan naik. Risiko penyakit jantung, diabetes, dan nyeri tulang belakang meningkat, mood makin gak stabil. Fokus buyar. Semua itu karena satu kebiasaan kecil. Duduk terlalu lama di depan layar setiap hari tanpa jeda. Lu gak harus langsung jadi orang aktif yang tiap hari olahraga 1 jam. Cukup mulai dari hal simple. Setiap 30-45 menit duduk, berdiri sebentar. Stretching 2 menit. Lihat jauh dari layar selama 20 detik tiap 20 menit. Aturan 20-20-20 itu real banget bantu mata. Ganti posisi duduk. Jalan kaki sebentar tiap habis meeting. Dan jangan lupa, offline juga penting. Matikan layar, kasih ruang ke mata lu buat istirahat. Kasih waktu ke otak lu buat diem tanpa notifikasi. Kadang, recharge terbaik itu bukan nonton video baru, tapi bener-bener jauh dari layar dan balik ke real life. Karena kalau lu pikirin hidup kita tuh sekarang kayak nyawa kedua udah dipindahin ke layar. Kalau nggak lu atur, layar itu pelan-pelan bakal narik semua energi lu sampai habis. Lu masih muda bro. Sayang kalau rusak badan cuma karena duduk terus di depan rectangle glowing itu tiap hari. Lucu sih ya, kadang yang bikin hidup kita ruwet itu bukan karena keputusan besar, bukan soal milih karir atau pindah kota, tapi hal-hal kecil yang lu tunda tiap hari. Contoh, nunda bales chat penting, nunda buang sampah, nunda nyuci baju sampai baju dalam habis, nunda bayar tagihan padahal tinggal klik, nunda ngatur jadwal, nunda balikin telepon, nunda mulai ngerjain kerjaan yang sebenarnya bisa kelar dalam 10 menit. Dan giliran semuanya numpuk, baru deh panik, stres, overwhelmed, ngerasa hidup berantakan padahal semua itu akarnya dari satu kata, nunda. Lucunya keputusan-keputusan kecil itu sering banget kita anggap gampang, nanti juga bisa. Tapi ya itu, nanti jadi besok, besok jadi minggu depan, ujung-ujungnya lupa. Atau dikerjain mepet deadline sambil stres sendiri. Dan lebih parah lagi, kita suka ngebohongin diri sendiri. Kayak, gue belum mood, tunggu otaknya fresh dikit. Gue kerja lebih bagus kalau mepet. Padahal kenyataannya, lu lagi kabur. Bukan karena gak bisa ngerjain, tapi karena lu males ngambil keputusan. Sadar gak sih? Nunda-nunda itu capek loh. Beban mentalnya tuh ngendap di otak. Tiap lu mau santai, lu keinget, tadi belum bales email. Gue belum lapor ke atasan. Tadi gue lihat notif tagihan belum gue bayar. Dan akhirnya lu gak pernah bener-bener tenang. Kepala penuh. Tapi isi kepalanya bukan masalah besar, melainkan tumpukan keputusan kecil yang belum kelar. Dan makin lu tunda, makin besar efeknya. Tugas kecil berubah jadi beban besar. Hal simple jadi kelihatan ribet. Padahal, bisa banget kelar dalam 5 menit kalau lu mau gerak. Satu hal yang perlu lu tahu, setiap keputusan kecil yang lu tunda, itu nambah tab beban di kepala lu. Kayak lu buka banyak tab di browser tapi nggak ada yang ditutup. Lama-lama laptop lu lemot. Otak juga gitu. Kadang, biar hidup lu terasa lebih ringan bukan soal menambah motivasi, tapi soal beresin hal-hal kecil yang lu tunda. Mau ngerasa lega? Mulai dari balas WA sekarang bukan nanti. Cuci piring abis makan, beresin kasur abis bangun. Atur jadwal buat besok 5 menit sebelum tidur. Catat ide, jangan cuma dipikirin doang. Hal-hal kayak gitu nggak butuh bakat, nggak perlu inspirasi. Cuma perlu lu bilang ke diri sendiri, kerjain aja sekarang. Lu nggak harus produktif 24 jam, tapi tolong, jangan terus-terusan kabur dari hal-hal kecil yang penting.
Karena kalau lu nggak bisa handle yang kecil, gimana mau ngurusin yang besar? Dan jangan salah, konsistensi lu ambil keputusan-keputusan kecil itu yang nanti ngebentuk karakter lo. Nentuin ritme hidup lo. Dan lama-lama bikin lu jadi orang yang disiplin dan bisa dipercaya. Jadi ya, kalau sekarang lu ngerasa stuck, sumpek, dan nggak jelas mau mulai dari mana, coba cek lagi. Ada keputusan-keputusan kecil apa yang udah lu tunda berhari-hari? Jangan tunggu motivasi. Jangan tunggu waktu ideal. Karena yang lu butuhin bukan waktu banyak, tapi kemauan buat mulai. Sekarang juga. Lu sadar nggak sih? Kita tuh makin hari makin jarang bener-bener pakai otak. Iya, maksudnya bukan sekadar mikir ya, tapi ngetes kemampuan otak kita buat kerja lebih keras dari biasanya. Coba pikir, kapan terakhir kali lu ngerasa otak lu dipaksa mikir keras? Bukan cuma ngikutin alur kerjaan, bukan cuma nonton video motivasi, tapi beneran ngulik sesuatu yang bikin lu mikir dalam, bingung, stuck, tapi tetap lu lanjutin sampai ngerti. Kebanyakan dari kita, jujur aja, main aman, kerja rutinitas yang itu-itu aja, ngambil keputusan yang gampang ditebak, scroll sosmed, tonton konten hiburan, baca caption singkat, dan pas dapet sesuatu yang terlalu panjang, langsung bilang, males ah, skip. Ya otak lo jadi mager juga. Otak tuh mirip kayak otot. Kalau nggak pernah dilatih, dia makin lemah. Kalau lo kasihnya yang ringan terus, jangan heran kalau pas ketemu hal yang butuh fokus, logika, atau kreativitas, lo langsung pusing. Stuck. Bingung. Nggak tahu mulai dari mana. Masalahnya kita hidup di zaman yang ngebuat semua serba instan. Lo pengen tahu sesuatu, tinggal tanya AI. Pengen ngerti topik berat? Tonton ringkasannya 30 detik, baca buku. Males cari versi PDF yang udah dikasih highlight aja deh. Lama-lama, otak kita disuapin terus tapi nggak pernah diajak masak sendiri. Dan lu tahu apa efek jangka panjangnya? Lu jadi gampang terdistraksi, susah fokus lebih dari 5 menit. Nggak sabaran kalau ngerjain sesuatu yang rumit. Nggak pede ngambil keputusan karena terbiasa ngikutin arahan doang. Kreativitas lu stuck di tempat yang sama. Padahal, tantangan buat otak itu penting banget. Nggak harus selalu berat kok. Kadang cukup dari hal simple. Nyoba nulis sesuatu tiap hari. Baca buku yang di luar zona nyaman lo. Ngerjain soal logika atau teka-teki. Belajar topik baru kayak sejarah, psikologi, atau cara kerja hal teknis. Coba mikirin solusi dari masalah nyata yang ada di sekitar lo. Yang penting, otak lo digerakin. Dilatih buat mikir lebih dari sekadar reaktif. Dibentuk buat tahan tekanan, tahan bosan, dan bisa ngulik hal baru tanpa harus dikasih contekan duluan. Karena kalau lo biarin otak lo jadi penonton pasif terus, ya lama-lama lu jadi orang yang cuma bisa ikut arus. Gak bisa mikir kritis. Gak bisa nyari jalan keluar waktu mentok. Gak punya voice sendiri karena lu terbiasa konsumsi bukan ngolah. Dan ini bahaya banget kalau lu punya mimpi besar. Lu gak akan bisa bangun sesuatu yang hebat cuma modal informasi instan. Lu butuh skill mikir yang dalam. Butuh kemampuan buat ngembangin ide. Dan itu cuma bisa dilatih kalau lu tantang otak lu tiap hari. Gimana caranya? Jangan males mikir. Jangan takut sama topik yang susah. Jangan hindari diskusi yang berat. Jangan selalu cari jalan pintas. Justru pas lo lagi pusing, mentok, bingung, itu tandanya otak lo lagi tumbuh. Dan semakin sering lo lewatin momen kayak gitu, semakin kuat otak lo buat ngadepin tantangan apapun ke depan. Jadi mulai sekarang, berhenti manjain otak lo. Mulai kasih dia makanan yang padat, bukan cuma cemilan receh dari konten-konten cepat habis. Karena lo pantas jadi orang yang tajam cara mikirnya, bukan cuma cepat scrollnya. Topik ini agak sensitif, tapi jujur aja kita nggak bisa terus pura-pura nggak ada. Pornografi itu udah jadi bagian dari hidup banyak orang. Gampang diakses, gratis, tinggal buka HP, cari, klik, selesai. Dan buat sebagian orang itu kayak pelarian. Lagi stres, buka. Lagi bosen, buka. Lagi ngerasa sendiri, buka. Lagi gabut, buka juga. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya, makin lama lu ngelakuin itu, makin lu terjerat di dalamnya. Awalnya cuma pengen tahu, lama-lama keterusan. Terus jadi kebiasaan. Dan ujung-ujungnya, lu sendiri ngerasa, gue udah nggak bisa lepas. Pornografi itu tricky. Dia kasih dopamin instan kayak junk food buat otak lu. Lu ngerasa puas, seneng, teralihkan sebentar. Tapi habis itu lu ngerasa kosong. Lu ngerasa malu, nyesel. Tapi, ya tetap aja diulang lagi. Kenapa bisa kayak gitu? Karena pornografi mainnya di sistem reward otak lu. Dopamin lu naik drastis pas lu nonton. Tapi makin sering lu konsumsi, toleransi dopamin lu naik juga. Akhirnya, yang dulu cukup 5 menit, sekarang butuh 30 menit. Yang dulu cukup nonton satu video, sekarang harus ganti-ganti genre, cari yang lebih ekstrem. Dan lu nggak sadar, otak lu udah kebal. Dan yang lu kejar bukan lagi kepuasan, tapi cuma buat numbuhin rasa yang udah mati. Efek jangka panjangnya, nggak main-main bro. Lu jadi susah fokus, produktivitas lu turun. Lu mulai susah ngerasa tertarik sama hal nyata.
interaksi sama orang, terutama lawan jenis, jadi canggung atau mati rasa. Lu jadi menarik diri. Bahkan banyak yang bilang, mereka ngerasa lebih sering insecure dan ngerasa nggak cukup layak setelah terlalu sering konsumsi konten porno. Kenapa? Karena standar lu dibentuk sama sesuatu yang nggak nyata. Yang lu tonton itu acting, settingan, fantasi yang nggak ada di dunia nyata. Tapi karena lu konsumsi tiap hari, otak lu jadi nganggap itu normal. Dan lu bandingin hidup lu sama itu. Jadinya, makin merasa gagal, makin merasa kosong, dan makin balik lagi ke pornografi buat kabur. Ini lingkaran setan, dan buat keluar dari itu, lu butuh jujur sama diri sendiri. Ngaku kalau lu punya masalah, dan mulai bikin langkah kecil buat bebas dari situ. Gak harus sempurna langsung, gak harus sok suci juga, tapi minimal lu sadar, gue mau berhenti dikontrol sama kebiasaan ini. Mulai dari hal simple, stop nyimpen link atau folder tersembunyi. Bikin HP atau laptop lo lebih aman dari konten begituan. Ganti waktu kebiasaan nonton dengan aktivitas baru kayak olahraga, journaling, atau ngobrol sama orang. Cari support, entah teman, komunitas, atau profesional. Dan yang paling penting, kalau jatuh lagi jangan nyerah. Proses lepas dari pornografi itu bukan sprint, tapi maraton. Ada jatuh, ada relapse, ada kecewa. Tapi selama lo konsisten bangkit lagi, lo akan pelan-pelan balik jadi versi lo yang lebih sehat. Karena yang rugi bukan orang lain, tapi lo sendiri. Waktu lo habis, fokus lo hancur, hubungan lo dingin, dan lo tahu semua itu nggak worth it. Jadi sekarang, tanyain ke diri sendiri. Lo mau tetap dikendalikan sama konten yang nggak nyata? Atau lo mau ambil hidup lo balik dan jadi lebih utuh? Jawabannya cuma bisa datang dari lo. Tapi satu hal yang pasti, lo nggak sendirian dan lo bisa keluar dari ini. Kalau lu ngerasa kena satu aja dari 11 kebiasaan ini, jangan panik, tapi jangan cuek juga. Sekarang waktunya riset kebiasaan lo, dan jaga otak lu kayak lu jaga aset paling berharga. Kalau lu suka konten kayak gini, jangan lupa like, share ke temen lu yang butuh sadar juga, dan subscribe biar nggak ketinggalan insight-insight lain soal self-growth dan produktivitas. Ingat, otak lu itu pusat semua keputusan besar dalam hidup. Lu jagain dia jagain masa depan lu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep upgrading your brain.